dari kelas C24F. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Dosen pengampu Pak Usman, SPD, MPD, PhD. Disimak ya teman-teman. Pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu yang tertentu. Perkembangan adalah proses perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan dari fungsi-fungsi psikis dan fisis pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam fase waktu tertentu menuju kedewasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ada dua, yaitu faktor keturunan atau gen dan faktor pengalaman. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagi peserta didik memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik. Baik, untuk materi kedua yaitu teori perkembangan peserta didik. Pertama, teori psikoanalitis. Menurut Freud, perkembangan psikoanalitis mencakup tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ide, ego, dan superego. Menurut Erikson sendiri, kepribadian dan keterampilan sosial setiap individu dapat berkembang dalam 8 tahap yang mencakup seluruh rentang kehidupan manusia. Teori kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif menekankan pikiran-pikiran sadar anak-anak. Yang pertama, teori Piaget mengemukakan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Yang kedua yaitu pendekatan pemrosesan informasi. Informasi dari dunia dideteksi melalui proses sensor dan persepsi. Kemudian informasi disimpan, disebarkan dan dapat kembali melalui proses memori. Teori ketiga yaitu teori perilaku dan belajar sosial. Yang pertama yaitu behaviorisme. Dalam behaviorisme, skin, pikiran, sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Bagi skin, perkembangan adalah perilaku. Teori 4 yaitu teori etologi. Para etologis adalah para pengamat perilaku yang teliti. Teori yang kelima yaitu teori ekologis kontekstual, yaitu teori ekologi ialah pandangan sosial-kultural Bonfrembrand tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial yang berkembang baik hingga memasukkan kebudayaan yang berbasis luas. Dadah. Lanjut part 3. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif pada peserta didik, merupakan serangkaian aktivitas mental yang membuat seseorang mampu melakukan hubungan, menilai sesuatu, mempertimbangkan sesuatu hingga memberi tanggapan terhadap suatu peristiwa. Menurut Siham, Pina 2021, tahapan-tahapan perkembangan anak usia sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perkembangan kognitif 6 tahun. Yang kedua, tahap perkembangan kognitif 7 tahun. Yang ketiga, perkembangan kognitif 8 tahun. Dan keempat, tahap perkembangan kognitif 9 sampai 10 tahun. Dan kelima yaitu tahap perkembangan kognitif usia 11 sampai 12 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik itu yang pertama yaitu faktor keluarga dan lingkungan rumah. Kedua, faktor sekolah dan pendidikan. Yang ketiga yaitu faktor sosial dan lingkungan. Dan yang keempat yaitu faktor individu. Dan kelima yaitu faktor budaya dan sosial. Dan keenam yaitu kesehatan dan nutrisi.
Perkembangan sosial dan emosional anak. Perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Sedangkan emosi merupakan suatu gejolak penyelesaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan individu. Adapun permasalahan sosial yang terjadi pada anak yaitu bullying atau perundungan, konflik keluarga, dan kesulitan dalam beradaptasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak yang pertama yaitu faktor hereditas, faktor lingkungan, faktor umum. Adapun metode untuk meningkatkan sosial emosional anak yaitu model perilaku positif, latihan komunikasi. Baik, untuk materi kelima yaitu perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa pada anak adalah proses alami di mana anak belajar memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Adapun faktor internalnya yaitu genetik, kesehatan, dan nutrisi. Faktor eksternalnya yaitu lingkungan keluarga, stimulasi bahasa, dan model bahasa serta lingkungan sosial. Baik, untuk materi ke-6 yaitu materi terakhir yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua konsep yang saling terkait erat dan membentuk fondasi bagi perkembangan individu dan masyarakat. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik secara intelektual, emosional maupun sosial. Dan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka beradaptasi dan mengubah lingkungannya. Jadi singkatnya adalah pendidikan dan kebudayaan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan membentuk budaya dan budaya membentuk pendidikan. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup dengan harapan kesuksesan di masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.